Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifan Fauzi Al-Ghifari, NIM 121140049 dari kelas TPB 50. Kali ini saya akan membuat video untuk menjelaskan dua program yang setelah saya buat untuk tugas besar PKS. Untuk program yang pertama, kita akan masuk ke flowchart-nya terlebih dahulu. Program ini yaitu program untuk menghitung variansi dan simpangan baku dari kumpulan data sampel atau populasi. Kenapa saya ingin membuat program ini? Karena saya terinspirasi dari praktikum fisika, di mana setiap kita melakukan percobaan terhadap suatu modul akan selalu dicari standar deviasi atau simpangan bakunya. Baiklah, pada flowchart-nya yang pertama yaitu kita akan mendeklarasikan beberapa variabel yang akan digunakan dalam program nanti. Yang pertama yaitu variabel n dengan tipe data integer, selanjutnya variabel avg, variansi dan simpangan baku dengan tipe data float atau real, selanjutnya variabel jenis dengan tipe data string. Dan setelah mendeklarasikan variabel, kita akan memberi nilai kepada variabel yang kita akan gunakan. Yang pertama, variabel avg saya beri dengan nilai 0 dan variabel variansi saya beri dengan nilai 0. Selanjutnya, program akan menampilkan output masukan banyak data, di mana user harus menginputkan banyak data yang mereka inginkan, dan input tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel n. Setelah nilai n dimasukkan, maka selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel baru, yaitu variabel dengan nama data dengan tipe float yang merupakan sebuah array yang berukuran dengan n. Selanjutnya kita akan melakukan perulangan. Perulangan di sini bertujuan untuk memasukkan data yang dimasukkan oleh user ke dalam array data tadi. Setiap data yang kita masukkan akan ditampung ke dalam variabel avg yang akan menjadi total semua data yang akan kita masukkan. Setelah perulangan berakhir, maka variabel avg tadi dibagi dengan n atau banyaknya data sehingga kita akan mendapatkan rata-rata. Lalu program akan mengoutputkan data tersebut termasuk populasi atau sampel. Di sini user harus menginputkan populasi atau sampel dan akan disimpan ke dalam variabel jenis. Jika jenis sama dengan populasi atau jenis sama dengan sampel, jika kondisi tersebut benar, maka kita akan mendeklarasikan variabel baru, yaitu variabel elemen dengan tipe data float dan variabel status dengan tipe data string. Selanjutnya kita akan melakukan perulangan untuk memberi nilai pada masing-masing variabel tersebut dan memberi nilai pada variansi. Jika jenisnya sama dengan populasi, maka variansi nilainya sama dengan variansi dibagi dengan banyak data. Sedangkan jika jenisnya tidak populasi atau sama dengan sampel, maka variansinya sama dengan variansi dibagi banyak data dikurang 1. Setelah kita mendapatkan nilai variansi, selanjutnya kita akan mencari nilai dari simpangan baku, yang mana simpangan baku tersebut merupakan akar dari variansi. Setelah kita mencari nilai dari simpangan baku, maka kita akan mengoutputkan kedua nilai data tersebut. Sedangkan kembali ke perulangan yang di atas, jika jenis tidak sama dengan populasi atau jenis tidak sama dengan sampel, maka output yang dikeluarkan adalah maaf, sepertinya inputan yang Anda masukkan salah, dan program akan dihentikan. Baiklah, kita akan masuk ke program C++-nya. Pada bagian header, saya akan menambahkan header baru, yaitu header math untuk memasukkan fungsi square root atau akar kuadrat. Pada bagian main program, kita akan mendeklarasikan variabel n dengan integer, avg variansi simpangan baku dengan tipe data float, dan jenis dengan tipe data string. Selanjutnya user akan disuruh memasukkan banyaknya data dan akan disimpan dalam variabel n. Kita deklarasikan sebuah variabel array dengan tipe data float yang berukuran n. Selanjutnya kita akan melakukan perulangan untuk memasukkan nilai tersebut ke dalam variabel data i.
dan ini adalah rumus untuk rata-rata. Selanjutnya user akan ditanya apakah data tersebut termasuk populasi atau sampel. Jika populasi atau sampel, maka inilah program yang akan dijalankan. Sedangkan jika data tersebut bukanlah populasi atau bukanlah sampel, maka inilah yang akan dikeluarkan oleh program. Baiklah, langsung saja kita jalankan programnya. Masukkan banyak data. Di sini saya akan memasukkan 2. Data pertama 50, data kedua 35, dan data tersebut saya ingin masukkan bahwa ke dalam populasi. Jika data tersebut populasi, maka output yang diberikan adalah variansi data populasi Anda sama dengan 56,25 dan simpangan baku populasi Anda 7,5. Sedangkan jika saya masukkan data tersebut merupakan sampel, maka output yang diberikan juga pasti berbeda. Masukkan banyak data 2. Data tersebut merupakan sampel. Maka variansi data sampel yang didapat adalah 112,5 dan simpangan bakunya 10,6. Baiklah, kita akan masuk ke program yang kedua. Yaitu di program yang kedua ini saya ingin membuat program untuk mengkonversi suhu yang dimasukkan oleh pengguna. Latar belakang saya ingin membuat program untuk mengkonversi suhu ini yaitu sebagai kalkulator alternatif saat ingin mengkonversi suhu dikala belajar kimia. Pada flowchartnya, yang pertama yaitu saya deklarasikan variabel n, di mana n ini adalah banyak data. Lalu program akan menampilkan output masukkan banyak suhu yang ingin dikonversi. Jika user sudah menginputkan bilangan tersebut, maka bilangan tersebut akan dimasukkan ke dalam nilai n. Selanjutnya saya akan mendeklarasikan variabel yang pertama bertipe data float dengan nama suhu dan suhu akhir yang merupakan array dengan ukuran n. Selanjutnya variabel dengan tipe data string dengan nama satuan awal dan konversi yang merupakan array dengan ukuran n. Selanjutnya kita akan melakukan perulangan untuk menyuruh user memasukkan suhu yang ingin dikonversi dengan output masukkan besar suhu, contohnya 200C atau 40F. Maka input yang dimasukkan user akan disimpan ke dalam variabel suhu i dan satuan awal i. Selanjutnya kita akan melakukan perulangan untuk meminta user memasukkan kemana suhu tersebut akan dikonversi, dan inputan tersebut akan disimpan ke dalam variabel konversi i. Selanjutnya pada bagian perulangan, di sini terdapat banyak perulangan karena terdapat 4 situasi. Situasi besar yang pertama yaitu jika satuan awal sama dengan satuan yang akan dikonversi, maka suhu akhirnya sama dengan suhu inputan. Jika satuan awal tidak sama dengan konversi, maka kita akan masuk ke percabangan yang lain. Jika konversi sama dengan F, yang mana jika suhu tersebut akan dikonversi ke dalam Fahrenheit, maka percabangan inilah yang akan kita pakai. Jika satuan awalnya C, maka ini adalah rumusnya. Jika satuan awalnya R, ini adalah rumusnya. Dan jika satuan awalnya K, ini adalah rumusnya. Jika suhu tersebut tidak dikonversi ke F, maka kita akan masuk ke percabangan berikutnya. Jika suhu tersebut ingin dikonversi ke C, maka percabangan 3 inilah yang akan kita pakai. Jika satuan awalnya adalah F, maka ini rumus yang kita pakai. Jika satuan awalnya R, ini adalah rumus yang kita pakai. Dan jika satuan awalnya K, maka inilah rumus yang akan kita pakai. Dan kita akan kembali ke perulangan sebelumnya lagi. Jika konversinya bukanlah C, maka kita akan masuk lagi ke percabangan yang berikutnya. Percabangannya yaitu jika konversi sama dengan R, maka
kita akan eksekusi. Jika satuan awalnya C, maka ini adalah rumusnya. Jika satuan awalnya F, maka ini adalah rumusnya. Dan jika satuan awalnya K, ini adalah rumusnya. Dan kita kembali lagi ke perulangan yang sebelumnya. Jika konversinya bukan R, maka kita akan masuk ke perulangan yang terakhir, yaitu jika konversinya K, maka jika satuan awalnya F, ini adalah rumusnya. Dan jika satuan awalnya R, ini adalah rumusnya. Dan jika satuan awalnya C, ini adalah rumusnya. Dan jika konversinya bukan dari yang perulangan-perulangan sebelumnya atau bukan dari K, maka kita akan langsung masuk ke perulangan, di mana jika konversinya bukan C, bukan R, bukan K, dan bukan F, atau satuan awalnya bukan C, bukan R, bukan K, dan bukan F, maka dikeluarkan output suhu ke bilangan atau nomor urut data. Misalkan suhu ke 1 tidak dapat dikonversi karena kesalahan input. Jika kondisi tersebut salah, yang mana konversi merupakan C, merupakan R, merupakan K, atau merupakan F, atau suhu awalnya merupakan C, merupakan R, merupakan K, dan merupakan F, maka dikeluarkan output suhu ke 1 misalkan merupakan 200 Celcius, dikonversi ke Kelvin menjadi hasilnya dan suhu konversinya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke programnya. Pada programnya seperti biasa kita deklarasikan variabel n untuk banyak data, lalu user disuruh masukkan banyak suhu yang ingin dikonversi, dan kita akan menyimpannya pada variabel n. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan dua variabel float dengan nama suhu yang merupakan array dengan ukuran n, dan suhu akhir yang merupakan array dengan ukuran n juga. Selanjutnya variabel dengan tipe data karakter dengan nama satuan awal yang merupakan array dengan ukuran n, dan variabel konversi yang merupakan array dengan ukuran n juga. Selanjutnya kita akan masuk ke perulangan untuk menyuruh user untuk memasukkan suhu ke 1 sampai suhu ke n. Selanjutnya perulangan untuk meminta user untuk memasukkan suhu tersebut ingin dikonversi ke suhu apa saja. Dan selanjutnya perulangan untuk mengubah suhu tersebut menjadi yang ingin dimasukkan oleh user. Setelah perulangan rumus tersebut selesai, maka selanjutnya ada perulangan untuk menampilkan hasil tersebut. Jika konversinya tidak sama dengan jika konversinya tidak sama dengan C, R, K, F, atau satuan awalnya tidak sama dengan C, R, K, dan F, maka suhu tersebut tidak bisa dikonversi, dan ini adalah merupakan outputnya. Jika kondisi tersebut tidak memenuhi, maka suhu tersebut bisa dikonversi, dan ini adalah output yang akan ditampilkan ke layar. Baiklah, kita akan mencoba programnya. Masukkan banyak suhu yang ingin dikonversi. Di sini saya ingin memasukkan 3. Masukkan besar suhu pertama, misalkan 150 Celcius. Suhu kedua 50 Reaumur, dan suhu ketiga merupakan 400 Kelvin. Suhu 150 Celcius saya ingin mengonversi ini ke Reaumur, dan yang kedua ke Kelvin, dan yang ketiga ke Fahrenheit. Maka akan ditampilkan yang pertama, suhu 150 Celcius dikonversi ke R menjadi 120 R. Suhu 50 Reaumur dikonversi ke Kelvin menjadi 335,65 Kelvin. Dan ketiga, suhu 400 Kelvin dikonversi ke Fahrenheit menjadi 260,33 Fahrenheit. Hanya itu video penjelasan program dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Irfan Fauzi Al-Ghifari.
Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.